Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil dari diskusi dan praktik di tugas besar mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu Research Based Learning Motor Listrik Arus DC Sederhana pada kumparan kawat sinergi. Halo, kenalin nama aku Wasifah Nasida dengan NIM 121250101. Halo, perkenalkan nama saya Diki Falahuddin dengan NIM 121150065. Halo, perkenalkan nama saya Martia Yesi Triana, NIM 121150042. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Zahran dengan NIM 121150061, Prodi Teknik Geologi, kelas TPB 45. Halo, perkenalkan nama saya Shine Michelle Simanjuntak dengan NIM 121150050. Hai, perkenalkan nama saya Zakaria Situmeang dengan NIM 1211545. Pada video kami kali ini adalah tentang penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu motor listrik sederhana? Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet, yang disebut sebagai elektromagnet. Kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka, dapat diperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Motor listrik sederhana ini merupakan penerapan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki sebuah benda konduktor yang ada di dalam suatu medan magnet, kemudian dialiri benda tersebut dengan arus listrik, maka timbullah suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumusnya yaitu F sama dengan IL dikali B atau F sama dengan Q dikali V kali B. Selanjutnya ada rumus yang pertama yaitu F sama dengan IL dikali B. Penjelasannya, F adalah gaya dalam satuan atau unit Newton, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, B adalah medan magnet dalam unit Tesla, dan L adalah panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Rumus yang kedua yaitu F sama dengan Q dikali V kali B. Penjelasannya yaitu F adalah gaya dalam satuan atau unit Newton, B adalah medan magnet dalam unit Tesla, Q adalah motor listrik dalam satuan kolom, V adalah kecepatan muatan dalam unit meter per detik. Pada prinsip gaya Lorentz, kita memakai prinsip tangan kanan, yang dimana ibu jari sebagai arah arus diarahkan ke atas, kemudian jari telunjuk merupakan medan magnet diarahkan ke depan, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz diarahkan ke arah kiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Pertama, dalam keadaan ideal dan semua instrumen berfungsi dengan baik, kumparan kawat tersebut dapat berputar dengan cepat. Kedua, pemanfaatan alat dan bahan yang ada di percobaan kali ini berasal dari bahan daur ulang yang tidak dipakai. Adapun kekurangannya yaitu, pertama, alat kumparan dari kawat sulit berputar apabila tangan penopangnya bengkok atau tidak lurus. Yang kedua, kondisi penaka kabel ke baterai harus pas agar aliran listrik dapat berjalan. Adapun langkahnya yaitu, pertama, potong styrofoam sesuai keinginan. Kedua, lubangi styrofoam sebanyak 4 buah. Ketiga, masukkan kabel tunggal ke dalam lubang. Keempat, satu sisi kabel tunggal dibuat melingkar dan satu sisi lain disambung ke kabel serabut. Kelima, buat kumparan dari kabel serabut. Keenam, sejajarkan baterai dan lakban. Ketujuh, letakkan kumparan di antara lubang lingkaran kawat. Ke-8, letakkan magnet yang berada di bawah kumparan. Dan yang terakhir, sambung kabel dengan baterai.